Share ini Mas. kalau ya. Bener. Mulai. Kita mulai kok ngajar biasanya piye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk wawancara Mas. Sebelumnya perkenalan diri. Saya atas nama Mahmud Effendi, NPM 22230169. Saya Ilham Adi Budianto, NPM 110. Saya dan Mas Ilham ingin mewawancarai. Sebelumnya bisa perkenalan dulu Mas. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Lianto Chandra Mutaki, guru dari SDN Brambang, Kecamatan Karangawan, Kabupaten Demak. Terus Yang pertama untuk pengalaman mengajar. oke. Pertama, pengalaman ngajar dari magang 1 itu di SMP Mataram di Semarang. Yang kedua itu di SMK Pelita Nusantara 2. Sama yang ketiga itu sama di SMK. Terus yang selanjutnya di SD Muhammadiyah Meranggen, dan yang terakhir ini di SDN Brambang kurang lebih 3 tahun. Untuk apakah Bapak memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Kalau sertifikasi ada, itu khusus olahraga sepak bola. Itu ada sertifikasinya, nanti kalau ada tak tunjukin. Dan apakah Bapak secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan mengajar? Kalau secara rutin tidak, tapi kalau dari sekolah ada yang mengadakan pasti mengikuti. Semisal dari Kemendikbud, Korwil dari tiap kecamatan itu pasti mengikuti ya itu. Bagaimana Bapak mendefinisikan gaya pengajaran Anda? Pengajaran Bapak? Kalau mengajar kita fokus saja sama murid-murid, terutama yang belum bisa, contoh belum bisa sepak bola, kita intai terus, kita awasi terus biar kedepannya itu ada perkembangan lebih baik dari yang sebelumnya seperti itu. Apa strategi yang Bapak terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Oke, kalau strateginya pasti setiap pembahasan atau materi itu pasti tanya jawab. Semisal nggak bisa itu ditanyain, semisal belum paham itu biasanya orang-orang yang duduk di belakang kayak gitu loh, ditanyain ulang, ditanyain ulang. Semisal tidak menjawab, semisal nggak ada yang tanya, kita yang bertanya biar saling memahami, interaksi satu sama lain siswanya. Kemudian untuk di tempat pengajaran, bagaimana Bapak mendefinisikan gaya pengajaran? Kalau gayanya kita mengikuti kurikulum yang sekarang, jadi kita fokus dengan Pancasila itu. Kita ikuti materinya sesuai LKS, sesuai buku paket yang sudah disepakati setiap sekolah atau setiap kecamatan untuk setiap. Kemudian untuk strategi yang Bapak lakukan untuk agar siswa itu dapat memahami materi yang diberikan. Kalau strategi pasti setiap pembelajaran tak kasih tugas lebih dahulu. Nanti besoknya di minggu ke depan itu pasti kita bahas gitu ya. Jadi biar siswa dari materi sebelumnya bisa mengingat kembali materinya sebelumnya. Terus bagaimana Bapak menyesuaikan pendekatan pengajaran Bapak untuk siswa dengan gaya belajar siswa yang berbeda? Kalau pendekatan mungkin secara kelompok, secara kelompok kita kelompokkan, tidak serta-merta yang pintar kita atur sama pintar semua, enggak, kita harus acak biar semuanya, kalau misalnya nggak paham bisa tanya temannya yang satu itu benar dan yang lainnya bisa mengikuti. Jadi nggak serta-merta harus semuanya jadi satu, yang pintar dikumpulin pintar, enggak, kita harus samakan rata. Kemudian untuk dalam penilaian dan pemantauan kemajuan, bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa dalam kelas? Mungkin kalau dalam kelas dari segi tugas
penerapan DLKS itu kita bahas dulu, kita beri pengarahan dulu apa yang belum bisa, nanti kalau masih belum bisa ditanyakan, habis itu kasih tugas biar lancar. Terus bagaimana tindakan Bapak ketika siswa mengalami kesulitan dalam belajar? Nah itu tindakannya setelah setiap pembelajaran itu pasti tak kasih jam tersendiri kurang lebih 15 menit itu untuk mahasiswa yang belum paham secara langsung. Nanti setelah pembelajaran 15 menit yang sebelum istirahat itu nanti akan tak kasih pembelajaran tersendiri. Untuk kan sekarang menggunakan kurikulum merdeka gitu. Untuk pemahaman Bapak tentang konsep kurikulum merdeka itu bagaimana? Kalau konsepnya kita harus mengikuti standar yang sudah ditentukan pemerintah. Yang pertama itu kita harus mengikuti kebijakan yang sudah diselenggarakan pemerintah dengan P5 itu ya, ada P5 itu kita ikuti semua arahan itu agar siswa pasti fokus di materi tersebut. Jadi kebanyakan nanti di kelas setelah belum paham waktunya keluar. Bagaimana Bapak menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka pada siswa? Kalau karakteristiknya itu cukup simpel. Kita selalu memberikan arahan untuk siswanya itu. Yang belum paham pasti kita harus memahamkan siswa itu. Contohnya anak A itu belum bisa dengan teknik dasar ini bermain bola voli. Nah kita harus mengikuti dia dari passing bawah atau passing bawah atas atau servis bawah atau servis atas. Jadi dari pergerakan itu harus kita amati lebih baik gitu. Contoh salah satunya itu. Bagaimana Bapak menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Mungkin kalau fleksibilitasnya kita harus sering-sering memanfaatkan operasional sekolahan. Misalnya dari segi proyektor tuh, kalau kita fokus di dalam kelas, misal waktu puasa atau apa itu pasti kita fokus ke kelas, kita buka proyektor, kita buka materi yang akan disampaikan, jadi siswa lebih memahami dengan satu arah tujuan dari layar proyektor itu. Bagaimana Bapak memfasilitasi pembelajaran yang terpusat pada peserta didik? Kita pusat kalau dengan peserta didik mungkin akan lebih baik kita sering belajar kelompok sih. Kayak gitu. Dan untuk penilaian formatif dan evaluasi, bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan siswa tersebut? Oke, kalau penilaiannya itu pasti contoh dari lompat jauh. Nah itu ada penilaian formatif, juga ada formatif. Dari itu kan ada meterman, ada yang ngasih tanda nih sejauhnya seberapa. Nah itu nanti siswa itu akan di posisi meterman itu siap ketika ada salah satu siswa melakukan gerakan lompat jauh, dan nanti gurunya bisa memperhatikan serta memberikan nilai dengan teknik yang sudah dilakukan siswa. Untuk evaluasinya ketika tekniknya salah tuh. Nah kalau evaluasi kita sebagai guru dengan murid yang sedang berkumpul pasti kita harus kondisikan terlebih dahulu. Murid tersebut kita bariskan dulu, kita beri arahan dulu seperti kita arahkan teknik yang benar digunakan. Seperti kita melompat itu ada awalan, terus ada tolakan, terus nanti akhir dari lompatan itu harus posisinya seperti apa. Terus bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka? Kalau kolaborasi pasti setiap pertemuan, setiap di ruang guru itu pasti kita membahas tentang kurikulum merdeka yang akan disepakati. Jadi kalau kita di SDM Rembang itu
Karena kemarin ada event sepak bola putri yang sudah diadakan, kita pasti kolaborasi tentang ekstrakurikulernya, latihannya seperti apa, jam berapa, dan hari apa saja. Itu ditentukan dengan guru satunya. Jadi ada 2 guru di SDN Jombang. Kita bisa kolaborasi dari segi ekstrakurikuler. Untuk selanjutnya, pengalaman Bapak dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum Merdeka, bisa contoh Profesional profesional kolektif. ya, mungkin kalau profesional kita harus tepat waktu lah, wajar. Terus untuk penyampaian inti materi, yang pertama pasti ada pemanasan inti, terus pendinginan, terus yang akan disampaikan di akhir pembelajaran itu pasti ada. Kita ikuti sesuai RPP, Promes Kota, kayak gitu aja. Sesuai dengan kurikulum. Sesuai dengan kurikulum yang sekarang. Untuk partisipasi dan pengembangan karakter, bagaimana Bapak mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka? Nah, untuk partisipasi untuk hari sekarang itu karena bistas kita akan mengadakan ibaratnya lomba olahraga, dari ketika ada lapangan yang sudah ada, sarana prasarana yang sudah ada bola voli, ada bulu tangkis, ada sepak bola atau basket, kita adakan seperti itu untuk siswa-siswa. Terus bagaimana Bapak mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 selama pembelajaran? Untuk mendukung lebih aktif ke siswanya, kita berikan kreativitas ketika ada pembelajaran olahraga. Contoh, kita membuat pet tenis meja, itu bisa membuat dari kertas kardus bekas, itu tinggal ditempel aja, langsung ditandai aja, kita potong, itu ditempel kurang lebih 4 tempelan, itu udah bisa buat main. Kreativitas siswa dari P5. Kemudian bagaimana Bapak melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka? Untuk melibatkan orang tua, setiap 1 bulan sekali itu kita memberikan evaluasi tentang apa yang belum bisa dilakukan muridnya. Kita berikan evaluasi dengan memberikan pembelajaran kepada siswanya, memberikan materi yang belum jelas dengan soal-soal yang sudah dibuat oleh masing-masing guru olahraga. Dan terakhir, apakah Bapak memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Untuk strategi khusus nanti ada, karena kita ada ekstrakurikuler, pasti kita ada grup yang bisa disampaikan langsung ke wali murid atau orang tua masing-masing murid. Nah, dari grup itu nanti akan selalu kita memberikan evaluasi, memberikan informasi terkait olahraga yang ada di sekolahan, dari lomba jenjang kecamatan, kabupaten maupun provinsi, itu nanti pasti ada. Mungkin cukup itu wawancara dari kami, Pak. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kasih lagi. Gampang. Kenapa orang Semarang malah dodol?